Kenaikan upah tahunan jika sudah diatur dalam PKB, tetapi dalam aturan itu belum rinci. Sampai menemukan nominal. Apakah perusahaan wajib memberikan kenaikan upah tahunan bagi pekerja yang bekerja di atas 1 tahun yang gajinya di atas UMK? Baik, karena ini sudah disebutkan bahwa kenaikannya diatur dalam PKB, tapi mungkin di sini sebutkan aturannya belum rinci sampai ada nominal, maka ini sangat bergantung kepada isi aturan dalam PKB tersebut. Isi klausanya bagaimana? Misalkan dalam klausa di PKB bilang bahwa perusahaan akan melakukan kenaikan upah setiap bulan Februari. Misalkan begitu klausa. Dalam praktek klausa tersebut memberikan konsekuensi hukum. Setiap tahun tidak ada alasan apapun, mau rugi mau nggak rugi, perusahaan harus menjadi wajib hukumnya untuk menaikkan upah karyawan setiap bulan Februari. Dan nggak ada tulisan wajibnya. Perhatikan kata-kata akan tadi. Karena tadi ada katanya kan perusahaan akan melakukan kenaikan upah pada bulan Februari, kan begitu? Ditulis. Berarti akan ini kan sebuah keniscayaan, kan begitu? Sebuah janji, kan begitu? Jadi ini beda apabila kata-katanya akan itu menjadi dapat misalkan, atau sesuai kemampuannya gitu misalkan, atau mungkin akan perusahaan akan melakukan peninjauan upah misalkan, bukan kenaikan upah. Yang banyak ditemukan dalam PKB atau PP kan kenaikan upah, artinya memang perusahaan sudah berjanji, maka itu harus dipenuhi. Nah, mengenai nominal, apabila dalam klausa itu memang tidak ada ketentuan tentang nominalnya, setiap tahun harus naik 100.000 misalkan, nggak ada ketentuan itu, maka mengikuti praktek yang selama ini berlaku di perusahaan tersebut. Ikutin prakteknya bagaimana? Selama ini prakteknya kami menggunakan metode prosentasenya ngambil dari yang penilaian prestasi kerja misalkan, jadi bagi dalam 5 golongan berjenjang. Kita ambil yang tengah dulu Pak, baru yang tengah sekian persen, baru nanti naik sama turun gitu. Ya sudah, pakai itu, ya kan? Nah, kalau pertanyaan adalah apakah perusahaan wajib memberikan kenaikan upah tahunan? Nah, maka tadi saya bilang kita kembali ke dalam klausa PKB. Sayangnya dalam pertanyaan ini tidak disebutkan isi klausanya bagaimana. Ya, isi PKB-nya. Tapi ilustrasinya kan tadi saya sudah sampaikan ya. Kalau di sana ditulisnya misalkan akan atau wajib, ya sudah. Berarti itu menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan. Ya. Jadi perlu dicek ya. Harus dicek. Cek PKB-nya benar-benar kalimat-kalimatnya, terutama kata-kata yang memang mengandung unsur bentuknya adalah kepastian ya. Nah inilah kenapa Bapak Ibu semua, saya itu sangat menyarankan kepada kita semua untuk memastikan kita paham benar-benar isi PKB atau PP, peraturan perusahaan yang ada di perusahaan kita masing-masing. Memahami itu bukan secara umum, tapi benar-benar paham kata per kata, pasal per pasal. Itu. Dan terutama bagi perwakilan manajemen atau perwakilan serikat yang akan bergabung dalam tim perunding di PKB. Menjadi wajib hukumnya buat saya untuk memastikan tim perunding di klien-klien DHM untuk memahami kata per kata apa konsekuensi dan resiko hukum dari setiap kata yang kita munculkan dalam PKB. Ini penting bagi kita. Kayak tadi contoh yang tadi itu klausa sederhana tadi. Ya, maksudnya pada saat itu maksud saya bukan upah harus selalu naik Pak, misalkan begitu. Maksud saya mau meninjau. Ya salahmu, kamu nulisnya kenaikan upah, ya jelas kan begitu. Naik kan. Tapi gitu. yang tercantum di dalam PKB-nya itulah yang menentukan dasar hukumnya ya. Apabila tulisannya adalah kenaikan upah, maka kenaikan ini kalau angkanya 0 bagaimana? Naik apa enggak itu? Enggak, ini akan jadi perdebatan besar. Ya kan? Misalkan si A di perusahaan itu, di klausanya di PKB di sana ditulis tadi, perusahaan akan melakukan kenaikan upah bulan Februari. Di bulan Februari tahun depan, bulan Februari tahun ini, si A, si Denny lah contohnya. Si Denny
itu gajinya 4,6 tadi. Kemudian di bulan Februari tahun depan, karena perusahaan kesel sama si Denny, ya kan, ini sebagai pengurus serikat pekerja ini, si Denny ini orangnya terlalu tajam mulutnya, tuh kan, terlalu nyinyir sama manajemen, frontal, senangannya komplain aja, kan gitu, nah kan, nah maka di tahun depan tetap aja 4,6, kita kan nggak boleh nurunin, tetap aja 4,6, maka dari 4,6 menjadi 4,6 itu sama dengan 0. Apakah ini artinya naik? Enggak. Kalau ini artinya nggak naik, jangan-jangan ini bisa menjadi materi gugatan dari Denny atau serikat yang mewakili Denny atau kuasanya si Denny untuk menggugat perusahaan karena menyatakan perusahaan tidak menjalankan kewajiban PKB-nya. Kejadian prestasi. Iya, karena PKB-nya berbunyi kenaikan upah. Lah dari 4,6 ke 4,6 mana yang naik? Nggak ada. Ada. Beda kalau misalkan 4,6 menjadi 4.601. Nah, itu masih naik. Itu masih naik gitu kan, meskipun kesel kan, Rp1 pakai apa ini yang gitu. Judulnya naik ya. Tapi naik, masih terpenuhi klausul kenaikan upahnya. Oke. Tapi kalau 4.600 jadi 4.600, Iya. nah itu nggak naik. Ya. Ya. Maka berhati-hati, ini saya hanya ingin menunjukkan betapa pentingnya kita memahami Kata per kata kata ya. per kata, nggak cuman secara umum aku tahu maksudnya ini apa. Harus benar-benar paham. Dan sedihnya di luar sana, saya masih banyak menemukan teman-teman kita, even di kelompok manajemen, di HR terutama, mereka nggak paham resiko dan konsekuensi hukum yang muncul dari kalimat atau kata-kata yang mereka masukkan sendiri atas kemauan mereka pada saat perundingan PKB. Gak paham atau bisa jadi mereka meremehkan, dianggapnya hal yang ini hal yang biasa, umum gitu ya. Betul. Padahal kalau sudah bicara bahasa hukum itu kita harus hati-hati Pak Denny. Dan itu jadi dokumen hukum loh. Iya. Jadi dokumen, dan itu menjadi parameter utama Iya. penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan. Apalagi kalau itu tidak ada di dalam undang-undang. Ya kan? Di undang-undangnya bilang, apakah di undang-undangnya bilang kenaikan upah? Enggak. Undang-undangnya bilang apa? Penyesuaian. Iya kan? Nggak ada loh di undang-undang bilang kenaikan upah, bilangnya penyesuaian. Jadi kita aja yang hebat nih, tiba-tiba, kenaikan upah, berarti kan perusahaan sudah menjamin bahwa perusahaan siap menaikkan. Siap.